Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Tadi teman-teman mahasiswa sudah mengikuti diskusi kita sejak awal. Mungkin bisa memberikan kritik ataupun pertanyaan juga boleh. Apakah teman-teman mahasiswa kemakan nggak sih dengan jualan-jualannya partai baru? Karena nanti kalian yang akan menentukan masa depan dari partai-partai ini di pemilu 2024. Atau kalian tetap bertahan dengan partai-partai lama? Nah ini mungkin salah satu perwakilannya. Yang pertama siapa dulu? Syahril silakan. Namanya siapa dan siap. Pertanyaannya apa? Oke, terima kasih Mbak Rifana. Selamat siang abang-abang sekalian juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia karena telah mengundang kami BMPC Untan untuk berdiskusi bersama di Political Show malam hari ini. Di sini yang pertama-tama saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sarul Nopian Pratama, yaitu selaku Presiden Mahasiswa BMPC Untan. Di sini saya pengen menyampaikan begini, bahwa kehadiran atau kemunculan partai baru ini menandakan bahwa atmosfer politik saat ini perlu diapresiasi. Karena memang ini menunjukkan bahwa antusias politik itu mengikuti seluruh kalangan juga. Tapi adanya partai-partai baru ini dengan berbagai idealisme, kemudian juga dengan berbagai kepentingan, ini mengingatkan keberadaan mereka juga menjadi hal yang memungkinkan masih terjadinya kontrol kekuasaan. Tetapi di sisi lain juga kita harus benahi, juga ada sisi hal yang menarik di sini. Jika kita breakdown satu persatu bahwa wajah tokoh politisi yang bermunculan itu bukan orang yang baru. Bahkan beberapa ketua umum partai juga merupakan mantan dari politisi lama. Misalkan Bang Fahri Hamzah, itu sebelumnya juga di PKS. Kemudian Partai Umat yang didirikan oleh Amin Rais, itu juga mantan politisi PAN. Serta dari kalangan Muhammadiyah misalkan juga ada Bapak Din Samsudin yang mendirikan Partai Pelita, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh partai politik lama itu mendirikan partai baru. Artinya jika kita telusuri lebih dalam, ini memiliki sebuah motif. Apakah ini memang betul menyuarakan dan serta mementingkan kepentingan rakyat atau hanya untuk kepentingan golongan dan kepentingan tersendiri? Nah, kemudian juga poinnya ingin saya sampaikan bahwa tadi disampaikan oleh ketiga narasumber tadi, mereka menawarkan berbagai ide dan gagasan untuk 2024. Yang ingin saya sampaikan, serta yang ingin saya tanyakan adalah ide atau solusi konkret apa sih yang yang pengen kami dengar untuk di tahun 2024, khususnya di pemilihan milenial. Terima kasih. Oke, itu poinnya bagus sekali ya. Yang terakhir, apa yang ditawarkan oleh partai baru untuk bisa menggait suara pemilih milenial. Satu lagi, mungkin perwakilan perempuan, singkat saja. Asmi, silakan. Oke. Oke, satu lagi. Pertanyaan saya ingin bertanya, to the point saja, dari kalau plasma saya, apa yang ingin ditawarkan, kalau saya dengan hadirnya beberapa partai baru ini, kan terlihat egoismenya itu tentang kepentingan. Bukankah dengan banyaknya partai akan banyak menimbulkan gesekan-gesekan kepentingan yang dapat memicu perpecahan? Nah, itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Oke, terima kasih sekali. Itu menarik juga. Kalau semakin banyak partai akan semakin banyak gesekan kepentingan yang dirugikan rakyat juga. Saya beri kesempatan dulu ke Pak Said dan juga Bang Fahri untuk menjawab tadi pertanyaan dari mahasiswa. Yang pertama, apa yang ditawarkan oleh partai-partai baru untuk pemilih milenial, dan semakin banyak partai, semakin banyak gesekan kepentingan. Jadi kita ini bersyukur hidup di alam demokrasi. Alam demokrasi itu artinya monopoli itu tidak dibolehkan, dia dilarang. Monopoli penjualan barang dan jasa itu dilarang. Monopoli penjualan ide juga dilarang. Ya, makanya tidak ada negara doktriner dihentikan. Bahkan kita di awal-awal dulu menghentikan bahkan penataran P4 pun kita hentikan. Itu kan karena melarang negara doktriner. Nah sekarang ini dengan demokrasi yang kita miliki ini, sekarang alternatif banyak. Nah makanya teman-teman mahasiswa harus terlatih mengidentifikasi mana daripada partai politik yang datang dengan membawa gagasan baru, mana yang tidak membawa gagasan baru. Kalau orangnya sih memang ya suka tidak suka, bertahannya orang dalam politik, dalam demokrasi itu juga sebagiannya karena dipilih berulang-ulang.
Ya, di negara-negara demokrasi yang matang juga itu orangnya dipilih berulang-ulang. Tadi Bang Said menyebut Lula. Lula itu dari muda jadi politisi. Sekarang ini karena ada Bolsonaro yang dianggap ekstrim, Lula terpilih, ya kan? Dan sekarang dia jadi presiden. Jadi itu sebenarnya tidak ada masalah. Kepentingan kita ini, orang ini bawa gagasan baru enggak? Yang memperbaiki keadaan yang sedang ada. Itu saja yang kita periksa. Jadi jangan sinis dengan partai baru, dengan orang baru, ya kan? Tetapi lihatlah apakah ada gagasan baru yang dibawa sambil kita mengkritik existing ruler ini gitu loh. Makanya seharusnya nanti forum seperti ini diperbanyak. Kita bahas satu tema secara spesifik, ya kan? Kita jangan lari kemana-mana. Nanti kita perbanyak, Bang. Kita one on one atau berapa per berapa kita adu tarung gagasan sehingga rakyat itu di meja makan pemikiran bangsanya itu tersedia banyak alternatif menu. Jangan cuman yang itu apalagi kalau yang itu nggak ngomong. Cuman simbolik doang, kunjung sana, kunjung sini, makan gado-gado. Tapi pikiranmu ini maksudnya apa? Siapa ini? Gitu. Ini maksud siapa nih yang makan gado-gado? Maksud saya itu medium dari pasar politik ini harus jangan pindah dari pikiran. Gitu loh, jangan pindah ke tempat lain, jangan pindah ke gimmick, jangan pindah ke bansos, jangan pindah ke uang. Bahaya, Jadi tetap dalam pikiran. Jadi Anda melihat sekarang partai-partai politik yang ada pindahnya ke gimmick politik Karena kalau kadang-kadang ya termasuk kalau pertanyaan mahasiswa, pertanyaan mana yang konkret begitu ya, suka begitu kan pertanyaannya. Ya nanti gue bilang yang konkret, udah lu pada beasiswanya atau ongkos kuliahnya saya gratisin. Baru pada paling milih. itu yang dianggap konkret, padahal pemilu ini bukan itu. Tawaran pikiranmu apa terhadap perbaikan bangsa ke depan, gitu ceritanya. Oke. Kalau Partai Buruh bagaimana menanggapi tadi teman-teman mahasiswa? Politik adalah kepentingan. Setiap orang harus tersalurkan secara politik kepentingannya. Kasus Omnibus Law bagi kelompok kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, miskin kota, buruh migran, itu ada tamparan. Oleh karena itu tentang pertanyaan akan bergeser kepentingan, yes. Tapi negara mengatur secara konstitusional, maka kami masuk ke parlemen. Apa tawaran yang akan kami serahkan agar kepentingan itu bisa disuarakan terhadap kawan-kawan milenial? Pertama, Partai Buruh tidak hanya bertumbuh pada pasar barang dan pasar uang. Itu silakanlah kelompok pemodal. Partai Buruh akan main di pasar tenaga kerja dan pasar sosial. Apa itu pasar tenaga kerja? Kita nggak mau tenaga kerja itu fleksibel labor market. Outsourcing merajalela, kontrak yang tidak seumur hidup, outsourcing dibebaskan. Kita nggak mau. Dan di seluruh dunia, mau di Perancis, mau di Inggris, mau di Amerika, kalau Partai Buruh berkuasa, dia akan lawan itu. Tawaran yang kedua pasar sosial. Apa itu pasar sosial? Social market ekonomi pasar sosial yaitu bertumpu di jaminan sosial. Anda bisa bayangkan kalau sistem jaminan sekarang udah ada jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan jaminan kesehatan. Itu kita yang berjuang di Serikat Buruh. Menggerakkan parlemen itu susahnya minta ampun. Nah, oleh karena itu pasar sosial Anda bayangkan, kita bayangkan kalau jaminan pensiun kita dengan sistem cost sharing misal ada sekitar 12% aja buruh membayar katakan 3%, pengusaha bayar 9%. Itu 2.000 triliun uang terkumpul. Itu kan pasar. Nah, kita bayangkan tawaran kami berikutnya memastikan jaminan makanan. Haram hukumnya orang miskin, kelaparan di negeri yang kaya yang sekarang nomor 7 di dunia purchasing power parity. Pertumbuhan ekonomi ketiga di dunia. Apa yang kita dapat? Upah murah, outsourcing merajalela. Apa itu yang disebut pertumbuhan ekonomi? Kami nggak mau. Kami ingin ada redistribusi kekayaan. Nah, berikutnya adalah pendidikan, jaminan pendidikan. Memastikan apakah beasiswa 10% orang-orang miskin diperjuangkan di parlemen. Sekolah, di Sorbonne, di Harvard, di Nanyang. Orang miskin itu bukan berarti nggak pintar. Hanya karena kesempatan. Apakah karena dia miskin, dia tidak boleh dapat pendidikan yang lain. Ini bukan tentang jualan miskin. Ini tentang rasa keadilan. Banyak. Yang ketiga kita ingin perumahan. Orang nggak punya perumahan. Pensiunan TNI, pensiunan Polri, semua nggak ada rumah. Orang kita mau negara siapin rumah. Jualan jaminan sosial dan prosubsidi itulah pasar tenaga kerja dan pasar sosial itulah yang ingin kami kedepankan. Termasuk tentang land reform, tanah untuk petani,
perlindungan lingkungan hidup, perlindungan buruh perempuan, itu yang akan dimainkan, digarap total oleh Partai Buruh di isu-isu segmented yang memang selama ini nggak didapat. Nah, milenial ini terancam masa depannya di revolusi industri 4.0. Oke, kita lihat nanti apakah apa yang tadi Anda sampaikan bisa meyakinkan milenial untuk memilih Partai Buruh. Partai lama, partai tertua Golkar, jualannya apa untuk meyakinkan pemilih milenial yang jumlahnya 60%. Dan itu tadi semakin banyak partai akan semakin banyak gesekan kepentingan. Saya agak amazing memang tadi yang disampaikan oleh adik-adik kita ya mahasiswa. Biasanya memang karakteristik. Zaman saya waktu saya jadi presiden mahasiswa di Trisakti, memang anti kemapanan, revolusi harga mati, artinya mendobrak sesuatu yang memang sudah mapan. Jadi kecenderungannya masuk ke dalam kelompok pro pembaharuan. Namun ternyata setelah saya melihat proses berjalan ini, teman-teman mahasiswa tadi relatif sudah jauh lebih mature dalam melihat, yaitu melihatnya dalam beberapa perspektif. Karena tadi pertanyaannya justru malah mempertanyakan kepada yang baru ini seperti apa gitu. Artinya dari sisi itu saya relatif mengapresiasi. Namun di sisi lain juga semangat saya juga semangat kritis teman-teman mahasiswa juga wajib terus muncul karena yang kayak kita juga perlu dikontrol. Nah, saya mau masuk ke sini. Yang kami jual hari ini adalah konsistensi, berkiblat kepada konseptual, berkiblat pada ide, berkiblat pada gagasan, berkiblat pada bagaimana mengeksekusi ide itu. Kalaupun di depan kita ada badai sekalipun. Karena pada akhirnya ada adagium sederhana Mbak Dana. Kebenaran kecenderungannya hadir pertama kali dengan dicerca. Namun pada akhirnya akan diterima menjadi sebuah kenyataan. Nah, prinsip kami seperti itu. Karena Partai Golkar hadir membangun untuk semuanya. Bukan membangun untuk golongan A, golongan B, dan golongan C. Alhamdulillah karena konsistensi kita bersikap pada konsep tersebut, yang 1 tahun, 2 tahun yang lalu mungkin banyak publik yang memang mempertanyakan ataupun cenderung kontra, hari ini melalui data terakhir ekonomi negara kita berhasil bertahan di 5,7% dengan melalui sebuah proses yang sangat luar biasa berat. Badai COVID kemarin bisa kita lalui dengan tersenyum di akhir. Tapi itu bukan kerja Partai Golkar aja, itu kerja semua elemen pemerintahan gitu, nggak bisa diklaim. Saya setuju. Ini adalah berkat dari koordinasi semua kelompok. Jadi tidak bisa kita klaim karena memang sejatinya bernegara, sejatinya memerintah itu adalah bagaimana bisa mengakomodasi, bagaimana bisa merangkul semua kepentingan. Ini adalah berkat keinginan bersama kita karena kita ingin negara ini maju, bukan hanya kelompok A, kelompok B, kelompok C. Saya setuju dan kita berterima kasih hadirnya Partai Buruh juga bagian dari kritik konstruktif buat kita. Bahwa ada satu kelompok juga yang memang nggak boleh juga kita kesebelah matakan. Ya artinya apa? Keberadaan Partai Buruh wajib ada. Keberadaan kayak Bang Fahri yang memang cenderung mengkritik konstruktif juga wajib ada sebagai bagian dari menjaga keseimbangan ini semua. Namun yang tidak saya setuju adalah pada saat kita hanya melihat pada satu perspektif saja. Karena konsepsi welfare state itu sudah ada di partai kami, yaitu visi negara kesejahteraan sampai 2045. Kita sudah buat blueprint itu di Golkar. Mungkin teman-teman milenial lebih menginginkan ada regenerasi di Partai Golkar yang sebagian besar ini mayoritas diisi oleh orang-orang tua. Mungkin harusnya lebih banyak regenerasi di pengurusnya Partai Golkar. Alhamdulillah untuk hari ini kalau kita lihat etalase di DPR dari semua pimpinan komisi dari 1 sampai 11, mungkin 80% figur muda semua dan mantan aktivis. Itu Golkar ya. Nanti kita buktikan ya. Itu fakta. Silakan aja dilihat sekarang di etalase kita. Terakhir Mas Umam singkat saja, melihat peluang dari partai baru untuk bisa masuk ke dalam parlemen seperti apa? Apakah bisa berkompetisi dengan mudah atau malah sulit sekali untuk bisa berkompetisi di pemilu 2024 dan masuk ke parlemen? Memang kompetisinya akan ditentukan oleh kekuatan literasi politik pemilih pemula, terutama teman-teman mahasiswa yang bisa menjadi kelompok kritis yang menghadirkan koreksi terhadap struktur kekuasaan yang berjalan. Nah, oleh karena itu ide tadi disampaikan, saya menangkap ide kemudian dari Bang Said, Bang Fahri, meskipun Bang Fahri masih malu-malu, ini ide layer mana yang hendak ditawarkan belum keluar. Mungkin nanti di segmen yang lebih segmented lagi. Tetapi kalau misal terkait dengan konteks ide besar, saya sendiri belum melihat ada sebuah gagasan besar terkait dengan konteks kita bicara transformasi Indonesia. Transformasi yang seperti apa?
betul yang disampaikan oleh Bang Maman tadi, 5,7%, tetapi itu adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi kuartal ini. Itu bukan akumulasi di 2022. Kalau misal akumulasi 2022, pertumbuhan kita itu mungkin kalau paling optimis di angka 5,2%. Dan 5,2% itu lebih banyak ditopang oleh neraca perdagangan kita yang lebih banyak mengekspor. Tadi bahan mentah yang itu tidak masih sangat jauh dari aspek transformasi. Di sektor apa transformasi ekonomi kita? Belum terlihat. Nah, oleh karena itu, dulu di awal-awal Pak Jokowi misalnya ada narasi tentang Jokowi Effect. Berapa pertumbuhan ekonomi bisa sampai 7%, bahkan di 2018 akan mencapai 8%. 5 tahun berjalan praktis 5%, flat. Dan kemudian sekarang dihantam oleh ekonomi, kita seperti ini. Kita hanya bertahan di angka 5%. Dan 5% sendiri itu adalah sebuah kapasitas yang kita sifatnya memang survive. Tetapi kenapa kita hanya di level itu? Kita tidak mampu melompat. Dan mungkin ada pertanyaan, tapi kita tidak drop dibanding dengan negara-negara besar. Oke, itu soal ekonomi, peluangnya Partai Baru seperti apa? Justru itu, Partai Baru harus menunjukkan titik pembeda, harus ada selling point yang clear. Aspek ideologi, aspek gagasan, aspek apapun terkait dengan juga kebijakan publik. Nah, kalau misal memang tidak, mungkin kita akan melihatnya something sama-sama saja, sami memawan. Nah, kalau misal sama saja, maka besar potensinya Partai Baru akan tereduksi oleh narasi besar yang dibangun oleh partai-partai lama. Nah, oleh karena itu, dari Partai Buruh, Partai Gelora, termasuk beberapa partai yang tadi disebutkan, relatif cukup potensial untuk masuk di jajaran elit Partai Senayan, akan ditentukan oleh itu. Termasuk juga kekuatan dari Partai Baru untuk menunjukkan public figur yang seringkali menentukan bagaimana kemudian selling point dari sebuah partai politik. Oke, itu tantangan yang harus dijawab oleh partai-partai baru. Dan setelah ini kita akan mendengarkan kritikan dari milenials ya. Komika, Gian dan juga Aldo sudah siap untuk memberikan sentilan-sentilan kepada partai lama dan juga partai baru. Apakah kemudian mereka jualannya sama saja tidak menarik bagi kalangan milenial? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.